Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Rahman Faras, NIM 053, yang akan membahas materi studi kasus mengenai atensi tunarungu. Dengan pokok bahasan ada 4. Yang pertama, definisi gangguan atensi tunarungu. Yang kedua, gejala awal. Yang ketiga, perkembangan fisik dan sosial. Dan yang terakhir, yaitu penanganan terhadap gangguan atensi tunarungu. Baik, sebelum kita masuk ke materi pertama, yaitu definisi, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu identitas subjek kita pada hari ini. Namanya yaitu Ahmad Kafi Dwi Saputro, usianya 14 tahun, dan saat ini dia menjadi siswa di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Kota Semarang. Baik, untuk materi pertama yaitu definisi tunarungu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu memiliki arti yaitu rusak pendengaran dan dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal, sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena kerusakan pendengarannya dan terkesan lebih kasar. Jadi kata-kata tunarungu itu lebih halus didengar daripada tuli secara KBBI. Terus ada pemaparan menurut tokoh bernama Soma dan Hernawati. Menurut beliau, tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan pendengaran baik sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan karena ketidaknormalan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat mendengarkan dan menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara lebih kompleks. Untuk gejala awal yang dialami oleh subjek lahir pada tahun 2006 dan pada saat itu subjek lahir dengan keadaan prematur. Menurut penuturan yang didapatkan dari orang tua subjek mengalami gangguan tunarungu, tunanetra, dan juga tunawicara, yang mana ia tidak memiliki kesempurnaan dalam mendengar, melihat, dan juga berbicara. Sejak kecil, orang tua subjek sudah menyadari kekurangan tersebut dan tidak melihat subjek dari sisi kekurangannya saja. Semakin dewasa, subjek mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang tua dan juga saudaranya, baik itu teman dekatnya ataupun orang-orang di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi orang tuanya sudah mengetahui bahwa anaknya mengalami gangguan 3 tersebut dan memilih untuk tetap berjuang melawan takdir yang sudah diberikan Allah kepada subjek dan terus berikhtiar supaya subjek berada di titik puncak maksimal yang bisa ia dapatkan. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan fisik dan juga perkembangan sosial. Untuk fisiknya sendiri, subjek memang sedikit tidak umum dibandingkan teman-teman sebayanya dia, karena ada sedikit seperti cacat fisik di bagian mata kanan dan kiri. Memang seperti orang yang tidak normal gitulah. Terlebih memang beliau subjek itu memiliki kesulitan untuk mendengar, melihat, dan juga berbicara. Seperti yang sudah sampaikan tadi, ketika dia mau berbicara, dia harus betul-betul mendengarkan terlebih dahulu apa yang dibilang sama lawan bicaranya dengan cara menyerongkan kupingnya ke kanan dan ke kiri sebagai upaya beliau untuk mendengarkan dengan jelas ucapan dari lawan bicaranya. Terus ketika dia berbicara, dia harus dilatih terlebih dahulu. Jadi tidak bisa sekali mendengar terus dia menirukan, itu tidak bisa. Jadi harus diberikan repeat berulang kali supaya dia bisa. Saya ingat betul dari zaman dia kecil memang seperti itu. Jadi dia hanya bisa mengikuti atau mengucapkan kata-kata yang familiar untuk dia. Ketika dia diberikan kata-kata yang baru untuk dia mengalami kesulitan, dan itu memang harus diberikan effort lebih baik dari orang tuanya maupun terapisnya ya, supaya dia bisa dilatih untuk berbicara. Tapi sekarang alhamdulillah semakin dewasa dia sudah bisa mengerti dan sudah bisa untuk membaca ucapan-ucapan dalam misalkan sholat gitu, sudah bisa baca surat Al-Ikhlas juga sudah bisa, Al-Fatihah juga sudah bisa begitu. Terus perkembangan sosialnya memang dari kecil tidak banyak bergaul dengan teman-teman sebayanya, karena satu memang keterbatasan fisiknya dia, dan juga memang lingkungannya yang tidak terlalu banyak anak kecil, sehingga untuk
bergaulnya tuh agak kurang, kecuali memang ketika dia di sekolah di PAC itu memang banyaknya teman-teman sebanyaknya dia yang memang satu gangguan dengan dia, mungkin dia lebih nyaman di situ dan lebih dalam tanda kutip cerewet ketika dia berada di sekolah. Untuk penanganan terhadap gangguan atensi tunarungu, penanganan dari pihak keluarga sendiri adalah menjaga dan menerima subjek dengan setulus hati, tidak mengecilkan hati subjek, terus nantiasa bersabar dan tekun dalam menuntun subjek menuju kondisi terbaik yang bisa ia lakukan dengan cara melakukan berbagai macam terapi baik medis maupun non medis. Sedangkan untuk terus mengasah kemampuan intelijensi beliau, orang tua subjek mengasukkan subjek ke Yayasan Khusus Rehabilitasi Anak Cacat Terbaik di Kota Semarang sebagai ikhtiar untuk menyembuhkan subjek, karena orang tua subjek yakin dan percaya bahwa setiap anak yang memiliki kekurangan dalam tanda kutip yang seperti dalam nilai subjek, orang tuanya yakin subjek memiliki kelebihan tersendiri dan itu tidak mudah untuk diasah. Maka dari itu orang tuanya terus berikhtiar dan tidak pernah lelah untuk menuntun, mengajarkan, mengolah dan mengasah bakat beliau yang memang sudah semakin terlihat. Kalau boleh sedikit bercerita, kelebihan subjek mungkin ada di sekitaran IT dan teknologi, di mana anak-anak seusia dia tidak bisa banyak bergelut dengan teknologi baru, tapi dia sendiri memang sering sekali berkutat di sekitaran handphone dan lain-lain. Jadi mungkin di situ kelebihannya, dan juga subjek pintar memainkan alat musik. Dan untuk kalangan anak yang memang dalam tanda kutip cacat, menurut gurunya subjek termasuk yang paling cepat untuk menerima input dari guru-gurunya, jadi lebih cepat untuk meresap dan menyerap apa yang diajarkan gitu. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.